Rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi bidarain. Amin. Halaman 16 baris keempat dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Wakilan diucapkan Yahya maring Nabi Yahya alaihissalam bahwa latoi Nabi Yahya ikulam yakun orang anak ikulah untuk Nabi Yahya opo mailun condong atau senang terpukau terpikat ila amrin nasi maring urusane manusia urusane wadon ila amrin nisa'i maring perkarane wong wadon ma utai perkara pada uzina apa maya utai perkara pada uzina utawi kawitane zina. Ola jawab sapa Nabi Yahya an-nadru iku ningali lil mar'ati maring wong wadon ataman nilan ngarep-ngarep ahli zina maring zina bil qalbi indak mati wa zina lain lam tawi zina mata iku min kibari soko iri saking gedene pira-pira dosa cilik bahwa lan utawi zina lain iku yuaddi naka akan apa zina lain ila qurbi maring keparak ila kabirati maring dosa gede al-fahisyati kang ala kang jember kang blesa bahwa la utawi al-kabiratil fahisyah iku zina al-fardi zina farji zina kelamin paman lan utawi sapane wong iku lam yakir ora mampu sapa si wong ala putih basori ing atase majemaken ing atase meremaken matane wong penglihatane wong lam yakdir maka ora bakal mampu sapa si wong ala hifdi farji ngatasi ngraksa farji wong. Dikatakan kepada Nabi Yahya alaihissalam beliau itu tidak ada sama sekali senang sama urusan perempuan. Dikatakan kepada Nabi Yahya apa sih permulaan zina? Jawab Nabi Yahya alaihissalam permulaan zina itu adalah melihat kepada perempuan. Setelah melihat pasti watamani berharap untuk ingin berzina ya. Tapi berharap dulu di hati ingin berzina ya. Dan adapun zina mata itu termasuk dari besarnya dosa-dosa yang kecil ya. Kan dosa kecil banyak ya, yang paling besar ini gitu. Kalau di antara dosa kecil yang gedenya ya zina mata. Maka zina mata ini dapat mendatangkan atau lebih mendekatkan kepada dosa yang besar. Apa itu? Zina farji. Karena yang namanya zina farji itu terjadi pertama kali dulu adalah melihat. Lihat dulu ya enggak? Kalau udah lihat baru penasaran. Udah lihat baru seneng, aduh cantik. Lagi di tempat sepi terjadilah parawan jebol tinggal. Begitu maksudnya. Jadi awalnya melihat dulu, setelah lihat seneng ya. Nah itu kalau itu namanya zina mata ya. Itu termasuk dari besarnya dosa-dosa kecil. Wa lam yaqdir ala qati basarihi lam yaqdir ala hifdi farji. Barang siapa yang tidak mampu untuk memejamkan matanya, maka dia tidak akan mampu untuk menjaga kemaluannya. Makanya kalau sudah tidak kuat imannya akan terjerumus ke dalam perzinahan. Nanti di depan banyak sekali nih. Banyak contohnya. Pokoknya terjadinya perselingkuhan, terjadinya perkosaan, terjadinya pokoknya sesuatu yang hal-hal seperti itulah nggak senonoh. Itu awal mulanya dari melihat dulu ya. Wa qala mundika sapa Fudailu Imam Fudail yaqulu halin dawu sapa iblisu yaqul halin nyocot sapa iblisu iblis. Wa utawi ayan nadru utawi ningali iku kausi busure isun busur apa sih jemparing ya busure isun al-qadimatu kang dingin wasah milan utawi anak panahe apanya tuh panahnya ya panai isun iku allati la ukhtiu
perkara kang ora bisa luput sapa isun, tidak akan pernah salah ya, tidak akan pernah meleset sapa isun bihi kelawan saham ai bidzalika sami tegese kelawan mengkonon anak panah. Tuh ya. Ini kata iblis nih, ya. Kata iblis sendiri dari Imam Fudel bahwa yang namanya melihat itu adalah busurku yang dulu. Dan anak panahku tidak akan pernah meleset dari apa yang aku bidik, ya. Mana yang aku bidik nih oleh iblis, ya udah pasti kena. Tuh. Itu adalah melihat. Jadi melihat itu adalah usurnya iblis. Ya. Allah wis nika sapa badum sebagian para ulama. Ini bahar ya. Kullul hawadisi mabdaha minan naduri wa mu'dhamun nari min mustasqari syarun taruri wal mar'u madamaza ainin yuqallibuha fi ayunil aini mauqufun alal khatari. Enggak tahu gimana nih lagamnya Bapak, enggak bisa. Kulul hawadisi utawi saban-saban pira-pira perkara kang anyar. Adapun setiap kejadian gitu aja lah. Setiap peristiwa iku mabdaha utawi kawitane peristiwa atau kulul hawadis iku minan nadori saking ningali. Setiap peristiwa itu bermulai dari melihat. Wa mu'dhamun nari lan utawi gedene geni, besarnya api ya. Iku min mustasghari syarori, setengah saking cilike partikan geni ya. Adapun besarnya api itu berasal dari percikan api yang kecil. Nyambung apa enggak? Kalau kebakaran biasanya dari yang kecil apa besar? Kecil dulu kan? Mana Ali Muhsin ada enggak? Ada Ali Muhsin tuh, ya. Ali keluar ya. Itu waktu bulan Ramadan, bulan apa Li? Kebakaran tuh Li? Bulan Ramadan bukan Li? Bukan. Ya itu Ali, rumahnya Ali ya. Mungkin lagi ada orang nyanggal apa keluar? Oh keluar kan? Iya itu gara-gara nyimpan mungkin lilin ya, lilin dekat apa tuh hordeng dekat jendela. Ditinggal keluar sama teman-temannya ya sudah pulang-pulang rumahnya hangus kebakar. Beli rumah mahal lupa aja nggak kebeli ya. Tapi mudah-mudahan digantikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Apa yang sudah terjadi itu adalah takdir, kita harus ikhlas. Ya Pak, saya mah ikhlas. Iya sirah sing ikhlas, wong tua sirah angel kok. Udah beli rumah ya, malah dibakar cenah loh. Jengkel. Guyon ya. Setiap peristiwa kejadian itu bermula dari melihat. Sama, api yang besar juga bermula dari api yang kecil, percikan api yang kecil. Wal mar'ulan utawi awak-awakan seseorang iku madama selagi langgeng. Ing dalam selagi langgeng iku da'ainin. Oh, khobarnya iku ya, pasti da'ainin. Wal mar'u utawi awak-awakan madama selagi ing dalam selagi langgeng. Iku da'ainin anduweni ningali anduweni soca kat meripat ya, mempunyai mata. Yuqallibuha ale bolak-balik sapa mar'un ing meripat fi ayunil aini ing dalam pira-pira matane ing dalam pira-pira matane wadon kang sejen kolon bae lah ing dalam pira-pira matane mata. Maksudnya kalau seseorang selagi punya mata dia akan terus memandang kepada sesuatu yang lain, yang bukan muhrim lah.
iku mauqufun dikandaki atau mauquf ya, digantungkan alal khotori ingatase kekhawatiran. Jadi selagi orang itu punya penglihatan, dia akan dikhawatirkan matanya masih bisa melihat kepada sesuatu yang lain. Kalau bapak mas suami nih, istri nih ya, seorang suami selama dia masih punya mata, masih ada kekhawatiran untuk bisa melihat kepada iwak peda sing sejen. Tuh iwak peda tuh iwak peda ini lagi nyanyi tuh. Iya nggak, masih belum sadar tuh. Oh iwak peda tuh sekarang baru sadar. Wis. Oh iwak bandeng. Iwak peda itu masih cilik ya. Azkia kecil apa besar? Oh besar apanya? Ya wis lah. Perempuan pokoknya mau kecil mau besar pasti besar bawahnya, titik udah. Kalau laki-laki pasti besar atasnya. Sok lihat, laki-laki pasti pundaknya besar, ya enggak? Ke bawah kan kecil. Perempuan sebaliknya, dari atas kecil ke bawah besar. Kenapa Allah ciptakan seperti itu? Itu berpasang-pasang. Nah, pas. Ketika memeluk kan pas, ya enggak? Oh jangan jorok nih pikirannya, pas enggak? Oh kan di atasnya ya perempuan kan kecil, atasnya perempuan kan agak lebar, laki-laki kan lebar tuh pas. Bawahnya oh jangan bawahnya, wes sudah wes. Nanti bahaya kemana-mana kalian pikirannya. Wes kesini aja lah, bahaya nih. Pokoknya begitulah. Intinya yang namanya memandang itu ya, memandang itu sesuatu yang bisa, sesuatu yang mengasihkan, tapi sesuatu yang membawa bahaya. Ya asik sih asik, tapi bisa berbahaya. Kan bahayanya tadi itu ya, seperti yang terjadi kepada Nabi Daud. Kam nadrotan kam, berapa apa nih nadrotan peningale faalat kang agawe opo peninggal fikol bisohibah ing dalam ati wong kang duweni peninggal fi'ala sihami ing dalam pegaweane jemparing bila kausin kelawan ora ana busur wala watrin lan ora ana tali. Berapa banyak penglihatan yang terjerumus yang dimiliki oleh hati orang yang melihat ya, yang mana pekerjaan atau si jemparing, si busur itu akan bekerja tanpa adanya, bahasanya malah tanpa ada tali, tanpa ada anak panah. Bahasanya begini, si anak panah itu pasti kena walaupun gak ada busur, gak ada tali. Harusnya kan anak panah kan gitu dulu ya, gitu kan. Ini mah busurnya nggak ada, apa tuh tali elastisnya nggak ada, tapi tetap kena. Itu namanya melihat. Yusiru nyenengna nadirahu, yusiru nyenengna nadirahu, menyenangkan nadirahu ing wong kang ningaline barang opo mak perkara doro kang bahaya opo mak khotirahu ing atine wong kang ningali ya, atine nadir yusiru bahayani yusiru menyenangkan nadirahu ing wong kang ningali perkara opo ma perkara ya doro kang bahayani opo ma khotirahu ing atine wong kang ningali. La marhaban ora ana marhaban, selamat datang, tidak ada sambutan lah bahasanya. Bisururin kelawan kebahagiaan, kebungahan, ada kang balik opo surur bidorori kelawan kemudorotan. Orang yang senang asik melihat sesuatu yang membahayakan hatinya tidak bisa dikatakan marhaban, tidak ada sambutan, tidak ada selamat bagi dirinya.
atas keenakan yang dimiliki oleh hatinya dari pandangan itu, karena itu bisa kembali ke dalam kemudaratan, kebahayaan. Pokoknya intinya mah memandang itu ya sesuatu yang mengasihkan, tapi sesuatu yang mengasihkan bisa terjerumus kembali ke dalam kebahayaan. Wa qalatun lan mengucap sapa ummul mukminin pemimpine wong mukmin kabeh sapa Ummu Salamah radhiyallahu anha istadzana amrih nyuwun izin sapa Abdullah ibnu Ummi Maktumin anake Ummi Maktum al-a'ma kang buta wa walante Abdullah iku ibnu Syuraih ibnu Malikin anake Malik ibnu Rabi'ata anake Rabi'ah wa Ummu Maktum anake Maktum iku ummu abihi ibu bapakne Abdullah wa ismu tawi arane Ummu Maktum iku Anikah bintu Amir anak wadone Amir. Jadi Abdullah ini ibnu Ummu Maktum ini dinasabkan kepada apa tuh ibu dari bapaknya, berarti neneknya ya gitu. Dah katakanlah Abdullah minta izin ala Rasulillah ingatasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa anna tawi sun Abdullah wa Maimunah iku jalisatani orang yang dua-duanya duduk lungguh karone iku mubsirun wong kang ningali salah mana sih Pakola ya Pakola maka dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihtajiba gawe aling-aling sapa sira loro bakul nama kang ucap sapa kami awale saorang anak iku bi akma orang anak sapa Abdullah iku bi akma kelawan kang buta apalam jatuh maka teham jai kuda jalatun mancing alam muqaddar ing atas lapar kang ditentuaken wa madkhul wa bin atawi mancingaken huruf au iku matupun diwatapaken aling atas muqaddar ai ahwa anata utawi Abdullah iku mubsirun kang ningali walai salan orana iku Abdullah walai salan apa Abdullah sapa Abdullah iku biamak lawong kang picek buta la yubsiruna ora bisa ningali sapa Abdullah ing kita. Nih Abdullah minta izin kepada Kanjeng Nabi ya. Kata Abdullah, saya dan Maimunah berdua duduk, kemudian kata Kanjeng Nabi ihtajiba, buatlah penghalang ya. Maksudnya mah tong deketin kasih penghalang. Kata kami mereka berdua, kami itu awalnya Abi Akma. Aduh Abdullah tuh nggak buta gitu bahasanya, nggak buta. Laib siruna, dia tidak bisa melihat kita karena Abdullah ibnu Ummi Maktum itu akma, orang yang buta. Ini bahasanya apa namanya tuh bahasa khusus ya. Bukankah Abdullah itu bi'akma, orang yang buta? Dia tidak mungkin bisa melihat kita. Jadi artinya ada Kanjeng Nabi, ada Abdullah, ada Maimunah. Kenapa syarat dihalangi? Kan Abdullah tuh nggak bisa lihat, ya nggak? Nggak bisa lihat. Kalau nggak bisa lihat ya sudahlah, mau telanjang pun nggak akan bisa lihat. Itu kan bahasanya, bahasa kasarnya mah. Tapi kata Kanjeng Nabi, wa antumalan halai tawisira ikula tubsironihi, ora bisa ningali sapa sira loro ing Abdullah. Oh, berarti yang tadi yang ngomong isunya Ummu Salamah ya. Ummu Salamah dan Maimunah. Terus ada yang datang Abdullah ibnu Maktum yang buta. Kata Kanjeng Nabi, coba buat penghalang, Kata mereka berdua, Abdullah kan buta, nggak bisa lihat kita, gitu bahasanya lah. Udahlah nggak bisa lihat kita, Kanjeng Nabi gitu. Nah kata Kanjeng Nabi, wa antuma la tubsironihi. Kalian semua itu, apakah kalian semua tuh nggak bisa melihat Abdullah? Itu bahasanya, ya. Wa antuma la tubsironihi, ikulah tubsironihi, orang ningali sapa sira loro ing
Abdullah. Wa hadal utawi kiku ya dulu nuduhaken apa hadis ala anna inatase satune kelakuan ikulai juju ora menang line sai maring peperangan apa mujala satul umyani duduk beserta orang yang picak. Enggak boleh bagi perempuan duduk dengan orang yang buta. Payah rumah maka haram alama yang atas wong kang buta. Apa al-khalwatu persepen atau bersepi bin nisa'i dengan perempuan. Kada iku kaya mengkonon keterangan pilih yang dalam kitab Ihya Ulumuddin. Wa qala ngucap sapa Ibnu Hajar fi Zawajir dalam kitab Zawajir. Wa kanat lan ing walapan wa kanat awis ana sapa Siti Aisyah wa Abdullah Siti Hafsah iku jalisataini wong kang duduk karone ing dan Nabi dalam sanding kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku pada kala maka mancing sapa Ibnu Ummi Maktum ala makang buta. Fa amaro maka merintah sapa kanjeng Nabi huma ing siapa? Aisyah dan Hafsah. Bil ihtijabi kelawan gawe aling-aling minhu saking Abdullah Ibnu Ummi Maktum. Faqala maka ngucap karone Aisyah dan Hafsah, innahu satune Abdullah iku ama wong kang buta. Layu besiruna orang bisa ningali sapa Abdullah ing kita. Faqala sallallahu alaihi wasallam maka jawab kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yawani iku anata buta karone antuma utawi sira loro alastuma anata orana sira loro iku tu sironi ningali sapa sira. Faqaluhum maka utawi kanjeng Nabi antuma lapad antuma ikum tada ujri mubtada wa ummi yawani lan utawi lapad ummi yawani iku khabaruhum khabare mubtada antuma wal mana utawi manane iku ahwanata utawi Abdullah iku goiru basirin ora bisa melihat fa antuma maka utawi sira loro iku umyawani rone wa qalan ngucap sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ana melakna sapa Allah Gusti Allah ana dirai wong kang ningali wal manduru ilaihi lan wong kang ditingali la ya juju ora menang limraatin maring wadon mukminatin kang mukmin bila kalau Gusti Allah apa antun hiro yang tak mengetelaken sapa si wadon ala kuli ajnabi ning atase saban-saban wong lanang sejen ailaisa uranana sapa kulun bijaji ku bijajin kelawan wong lanang kelawan suami wala mahraminan ora kelawan mahram binasabin kelawan nasab ai korobatin kelawan kerabat ora doin atau kelawan tunggal susu au munakahatin atau kelawan pernikahan. Wala yajulan orang apa nado ningali minu saking rajul ilahi maring wadon. Wala lan ora menang mina saking wadon lahi min wala lan ora menang apa ningali mina saking wadon ilahi maring rajul. Fakama yajibu maka kaya oli kaya wajiban rajul ing atase wong lanang apa ya kudu mermaken sapa si rajul tarpahu ing matane rajul penglihatannya rajul. Ani saking ngobrol Ramadan. Kajari kaya wajib, wajib alamat ing Ramadan. Apa anta budo yen ta mermakan sapa si wadon, tarpaha ing peningale wadon. Ani rijali saking pira wong lanang. Kama qala kaya wis ngucap iki kila keterangan sampai Ibnu Hajar. Fi Zawajir dalam kitab Zawajir. Jadi ini Ummu Salamah dan Maimunah sedang duduk berdua dengan kanjeng Nabi. Datang Abdullah ibnu Maktum, itu aja lah. Abdullah ibnu Ummi Maktum kan orang buta. Oleh kanjeng Nabi disuruh, kalian berdua pakai hijab, ya, pakai penutup. Kan kalau misalnya bahasanya dengan saudara, bahasanya ya, misalnya bapak dengan istri di rumah, istri bapak di rumah dalam rumah pakai kerudungan nggak? Ya kalau drama kan dibuka, ya enggak? Ketika ada tamu baru pakai kerudung. Ketika ada tamu baru berhijab.
Kalian nih pulang ke pondok di kamar, kira-kira masih begini nggak? Nggak mungkin, pasti Kak. Buka kerudung, mungkin buka baju pakai tank top doang, yakin bapak mah. Tapi segitu juga masih waras ya, nggak mungkin pakai sempak doang, nggak mungkin. Minimal pakai tank top lah, minimal itu. Yakin bapak mah. Pak kok bisa yakin? Dulu pernah lihat, nggak sengaja. Ya. Dulu waktu santri dulu, ya nggak sengaja itu mah. Harusnya tuh ditutup ya. Ini bapaknya lewat, ordernya tutup dulu. Astagfirullahaladzim. Ini kalau bapaknya macam-macamnya, aduh kayaknya. Alhamdulillah, bahaya. Nah, begitu ya. Kalau sekarang bapak nggak tahu. Yang sekarang bapak nggak tahu. Ya. Alhamdulillah ya, alhamdulillah nggak seperti dulu. Makanya santri yang dulu bapak omongin, hei kalian, mungkin bapak yang lewat. Kalau misalnya yang lewat kucing garong gimana nih? Bisa-bisa diterkam ya. Makanya kalau ini ditutup tirainya. Kan dulu mah belum ada tembok ya. Sekarang kan ada tembok ya. Sekarang ada tembok. Sekarang kan rumah yang itu kan udah nggak ditempatin kan? Nggak ada. Makanya seperti itu. Sekarang alhamdulillah tertutup ya. Semuanya tertutup semuanya. Mana sih tadi tuh? Oh, lupa bapaknya nih. Intinya ini kejadian Ummu Salamah dan Maimunah sama persis kejadiannya dengan Siti Aisyah dan Hafsah, gitu ya. Di Hafsah. Tuh, dua-duanya adalah istrinya Kanjeng Nabi. Datang siapa? Abdullah ibnu Ummi Maktum yang buta, menyuruh untuk pakai hijab. Karena apa? Meskipun buta, meskipun dia tidak bisa lihat, tetap tadi apa sih? La yajuzu linisai mujalasatul umyan. Tidak boleh bagi perempuan duduk dengan orang-orang yang buta. Bukan berarti jaga jarak, bukan. Kalau orang buta kira-kira gimana? Ini siapa? Pas diraba kena ininya, ayo gimana tuh? Neng, juga kena ini. Jangan, bukan haram gitu ya enggak? Mending kena ini. Kalau kena ini gimana? Neng, gitu kan? Neng, bahaya. Karena kalau orang buta mah nggak tahu, iya nggak? Ngomong itu kan kadang ada ke sini, orangnya di sini, gitu kan? Tapi jangan pura-pura buta, apa? Nanti pura-pura buta, jadinya nyanyi lagu Roma nantinya. Yang buta, yang buta, yang buta mata hatinya. Jadi yang itu yang butanya bukan matanya tapi mata hatinya. Yang tuli kesombongannya. Gak ada kendangnya, nggak lanjut. Bahaya nih. Lanjut lah. Mana tadi tuh? Duh, jadi kemana-mana nih. Itu nomor berapa? Coba nomor yang kenceng lah. Nomor 3. Nggak, kurang kenceng nih deh. Bapaknya redang. Nah, sabda Nabi Muhammad SAW, Allah itu akan melaknat orang yang melihat dan orang yang dilihat. Dua-duanya, baik perempuan yang mukmin tidak boleh melihat kepada orang yang perempuan yang mukmin tidak boleh memperlihatkan kepada laki-laki lain, ya, tidak boleh. Kecuali kepada suaminya sendiri. Bahkan kepada suami sendiri juga nggak boleh, ya, nggak boleh tuh. Boleh. Kalau dengan suami mungkin hanya sebatas bahasanya, ya jangan terlalu vulgar lah, telanjang bulat, enggak. Nanti di bawah ada di sini nih keterangan. Sampai ada yang dipukul gara-gara melihat. Nanti terakhir sampai di sini ya, halaman 18. Sekarang sampai halaman 18. Paling atas sampai khotimatun ya. Di situ ya. Kan pulangnya dimajuin Senin. Jadi bapaknya harus ngebut nih bacanya. Lanjut. Kalau untuk suami mahram, baik mahramnya dengan nasab, keturunan, kerabat atau susuan atau pernikahan, itu laisa ya. Artinya sebatas untuk hanya yang terlihat, jangan sampai bagian yang intim, itulah ya. Jangan memperlihatkan.
Tapi alhamdulillah bapak dengan saudara kerabat juga nggak terlalu ini, meskipun dengan yang mahram tetap menghargai lah. Nggak seperti ini. Ketika datang misalnya ke bibi atau ke ponakan ya kayak Kak Ismi itu kan ponakan bapak itu. Banyak ya ponakan bapak, banyak lah. Ya tetap ketika misalnya nggak pakai kerudung apa bapak ya, meskipun murid sendiri ya, saudara murid juga kan, tapi menjaga jarak. Nggak begini, udah kamu ponakan saya biasa aja lah, pakai celana pendek los, pakai kutang los. Ya nggak begitu juga, itu loh. Nah. Lanjut, nah. Mana sih? Dan tidak boleh apa tuh bagi laki-laki untuk melihat kepada perempuan, perempuan juga tidak boleh melihat kepada laki-laki. Sebagaimana diwajibkan bagi laki-laki memejamkan matanya kepada perempuan ketika melihat perempuan, sebaliknya perempuan juga memejamkan matanya penglihatannya kepada laki-laki. Sama-sama ini. Nanti pas mau ini jedak mau ngobrol tuh turun kabeh sih, bukan begitu ya, bukan begitulah. Intinya harus bisa menjaga pandangan. Wala yajujulan orawan ngangopo almasu memegang bil musofati kelawan salaman au ma'amuna walatin atawa peserta saling memberi ya, lunga-lungaan, long-longan maksudnya saling memberi lah gitu. Au nahwima atawa sepadane musofah dan saling memberi. Fa inna maka satu perkara ya rumu kamara apa nadu ningali perkara ya haramu maka haram apa masuhum memegangi perkara bil aula kelawan lebih utama liana karena satu hune memegang iku ablagu lebih banget akan piladati ing dalam enake wa agladulan lebih apa tuh lebih memberatkan mengenakan lebih enak lagi nikmat sekali ya lebih mengenakan bidalilin kelawan pituduh annahu satune kelakuan ikulau masalah mengemek sopo si rojul ya Pak Anjala maka keluar mani sopo si rojul batola maka batal opo saumuhu puasa ni rojul walau nadoron lamun ningali sopo rojul Pak Anjala maka metu mani sopo si rojul lam ya betul maka orang batal opo puasa kada itu kayak bukan keterangan pinayating dalam kitabnya itu Zen Syarhil Ghoyati di dalam Syarah kitab Ghoyah. Tidak boleh memegang dengan alasan salaman musofahah. Ini pernah Bapak jelaskan nih. Bapak pernah menerapkan ini di santri dulu angkatan kedua. Masih ingat? Waktu angkatan pertama karena baru ada pondok, jadi Bapak biasa. Yang penting bagi Bapak tidak ingin niat untuk salaman dengan perempuan. Tapi ketika pas kedua, hampir yang pokoknya pas santrinya udah masih santri pertama belum lulus, tapi pas ajaran kedua baru Bapak terapkan. Maaf ya, untuk perempuan tidak boleh salaman dengan Bapak. Titik. Itu hampir setahun. Ada yang bilang sombong lah, sesuci lah, mungkin di belakang ya, tapi di depan gak berani ya. Itu yang kebanyakan bukan santri tapi anak luar. Jadi kebanyakan Bapak tolak. Kalau mau selamat itu Bapak tolak. Ya alasannya ini tidak boleh gitu loh. Itu hanya berlaku 1 tahun. Begitu pula waktu Bapak SMK, waktu kelas 11. Bapak pernah menerapkan seperti itu. Ketika sekolah punya wudhu, Ron kemana? Iya kamu masjid ya. Punya wudhu kebatalin terus. Jadi Bapak malah marahin orang lain. Orang lain mah ajak bercanda, kita malah fanatik gitu loh. Jadi Bapak temennya nggak akrab. Nah, akhirnya pas kelas 2-nya, kelas 2 dulu masih kelas 2 ya. Dulu masih kelas 2. 15 sampai 18. 2-nya Bapak 24. Waktu kelas 1 Bapak kelas 15. Kelasnya ada 8 sih. Kelas 2 Bapak 24. Kelas 3 Bapak 33. Beda-beda ya. Bapak masuknya ke IPA itu. Itu sama, hanya berlaku setahun. Makanya sekarang
Setelah berlaku seperti itu, pas angkatan ketiga, karena tidak semua anak itu paham tentang ini, jadi bapak niatkan udahlah gimana anaknya saja. Jadi kadang bapak diajak selam bapak mau, kadang enggak ya. Sebab kalau yang tahu hakikatnya salaman itu menangis dalam hatinya, menangis hatinya. Ketika dengan yang sama jenis laki-laki, ya Allah, astagfirullahaladzim, saya tuh belum pantas untuk disalami oleh kalian. Bapak tuh banyak dosa, ilmunya masih cetek, itulah. Ketika dengan perempuan, ya Allah, astagfirullahaladzim, saya banyak dosa. Jangan sampai saya kena syahwat. Jangan sampai ketika salaman saya terdorong jangan sampai. Bapak berusaha seperti itu. Ketika misalnya Bapak pas salaman ya sudah. Ilmunya nanti peranan hilang. Kalau nggak hilang, susah untuk usul kepada Gusti Allah. Susah usulnya. Maka ketika udah ngaji ini, jangan terlalu fanatik ya. Nanti fanatik seperti Bapak dulu, makanya sekarang Bapak biasa aja. Karena banyak siswa luar yang tidak mondok. Karena mereka tahunya kan salaman dengan guru, ya enggak? Minta barokah guru. Berarti kan gimana gurunya? Kitanya nih. Berarti kita sebagai seorang guru jangan memanfaatkan situasi sayang, kamu kemana aja. Nah, itu baru tuh beda itu. Gitu kan. Lanjut ya. Tidak boleh perbedanan untuk musyafaah ataupun memberi pun itu jangan sampai kena. Jangan sampai kena sebenarnya. Kenapa sih seperti itu? Karena sesuatu yang diharamkan untuk dilihat, maka diharamkan untuk dipegang. Itu yang lebih afdolnya. Yang namanya memegang itu paling nikmat. Sok, kalian misalnya nih datang ke toko, bawa uang 10.000, ketinggalan duitnya, pengen beli baju lebaran, aduh, ini bagus banget ya, udahlah pegang dulu ah. Megang, ya nggak? Penasaran. Nantilah balik lagi lah, Mbak, ini jangan dijual ya. Insya Allah. Sehari nggak datang, wah enak aja, nitip jangan dijual. Saya kan yang penting kan penjualan banyak, ya nggak? Akhirnya terjual oleh orang lain. Pas datang, pas ketiga harinya, Mbak, baju yang ini mana? Udah kejual? Kan itu saya jangan dijual, yang banyak nggak kesini-sini. Ya itu. Jangankan sama yang bukan murim, sama barang saja kita pengen megang. Sesuatu yang terlihat baik, apa tuh yang menarik tuh pasti kita pengen megang. Kalau sudah senang tuh. Kalau perempuan segimana alimnya, ketika pas dia lagi cinta banget sisi lelakinya itu alim banget, nggak mau menyentuhnya, maka godaan bagi si lelaki, si perempuannya agresif. Itu Bapak sudah buktikan itu. Bapak sudah buktikan, karena Bapak dulu niatnya nggak mau pacaran sebelum kuliah. Bapak mau pacaran, itu godaannya banyak. Perempuan pasti, ya pokoknya mau itu tangan, mau itu pundak, mau itu gunung kembar, pasti nempel. Godaan Gusti Allah pasti akan datang. Sebaliknya, bagi laki-laki yang mengincar bagian tubuh perempuan akan sulit kalau semakin diincar. Kecuali mereka akan mudah untuk mendapatkan perempuannya yang gampangan. Contoh, matre, perempuan yang matre cukup pakai uang, ya enggak? Ajak ke diskotik gimana? Ya sudah. Wis lah. Lanjut. Ya pokoknya seperti itu. Nah, ketika seorang laki-laki memegang, kemudian dia keluar mandi, sekarang nih lagi puasa kalian, siang-siang, megang tangan perempuan misalnya. Keluar mandi, saking dahsyat nikmatnya keluar mandi, nyembur, ya. Maka puasanya batal. Tapi kalau seumpama misalnya nih, dari kejauhan lihat, aduh, Haura lagi jalan ya, misalnya ini mah cantik banget, cuma ngeliat doang, ternyata keluar mani, puasanya nggak batal. Beda itu ya, karena tidak sampai memegang. Tapi kalian jangan begini, Pak, yang penting jangan megang, Pak. Ini ada HP, saya lihat video yang seperti itu, gambar seperti itu, waduh, lihatin terus. Hingga keluar, ya itu mah sengaja. Pak kan nggak megang barangnya, Pak. Ya memang secara hukum nggak batal. Ya berkuranglah pahala puasanya.
Sengaja itu melihat yang gituan. Lanjut ah. Maksudnya batal tuh. Lanjut ya, mana sih? Itu di dalam kitab Nihayatul Zain, Syarah Ghayah. Warawal menyatakan sobat Tabrani fil Kabir dalam kitab Kabir, ay Mu'jamil Kabir, kitab Mu'jam Kabir. Fa innalau maka satuhune ikulau kedua Imam Tabrani ma'ajima ya. Ana pira-pira syarat pira-pira mu'jam salah satan kang telu kabiron suwiji mu'jam kabir wa ausat dengan mu'jam ausat wa asgor mu'jam asgor. Seperti kemarin yang aku jelaskan ya. Mu'jam itu ada mu'jam kabir yang tebal, mu'jam yang agak tebal, mu'jam yang suwid ya gitu ya. An maqilin saking maqil bifatil mimi kalawan patah huruf mim wa kasr qaf ila kasr huruf qaf. Ibnu Yasarin maqil bin Yasar. Adalah kila hadis la ayyuta'anna yakti utawi dilaknat. Ya, utawi dilaknat bukan dilaknat. Yut'anna yakti utawi ditusuk. Bil bina lil maquli kalawan bina maqul. Piro si ahadikum ing dalam endase salah sijine sira kabeh bimihyatin kelawan jarum dikasih mimi kelawan kasri huruf mim wabatil misnati lan patae huruf ya kang dititik 2 atah tiati kang ananing sor wa utawi tuanya kemana balik lagi nih. Oh mihyat ya. Iku ma perkara yukotu kang digawe jahit yang dijahit apa bi kelawan ma kal ibrati seperti jarum min halirin saking besi iku khairun lebih bagus lau kedua sihat min ayyamassa saking yenta ngemek ya saking yenta memegang sapa si ahad imro'atan ing wong wadon la tahila kamarahala iku lau kedua ahad la tahila kamarahala apa wadon iku lau kedua ahad. Jadi ini kata siapa nih? Imam Tabrani di dalam kitab Mu'jam Kabir ya. Dari Maqil bin Yasar ada hadis ya. Seorang lelaki itu lebih baik ya. Lebih baik ditusuk kepalanya oleh jarum yang terbuat dari besi daripada memegang perempuan yang tidak halal. Nah itu. Dosanya begitu. Kalau misalnya mending mana? Mending megang perempuan atau ditusuk jarum kepalanya? Pak, mending megang perempuan Pak nikmat. Ya iya kalau secara nikmat memegang perempuan. Tapi kalau secara dosa mah ya lebih dosa itu. Artinya lebih mending ditusuk jarum kepalanya daripada memegang tangan perempuan. Jadi megang tangan perempuan lebih dari ditusuk jarum kepalanya. Mungkin bukan tusuk lagi di tinggal pakai batu mungkin ya. Lanjut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ittaqu wa dia sapa sira kabeh fitnatad dunya ing fitnah dunya wa fitnatan nisa lan fitnah pira-pira wadon fa inna wala fitnati bani Israil maka satuhune kawitane fitnah bani Israil iku karat ana apa fitnah iku min kibali nisa saking arah wong wadon. Wa qala nalika sapa sallallahu alaihi wasallam mataraktu orang ninggalaken sapa isun badi dalam sawise isun fitnatan ing fitnah adalah kang lebih mudarat kang lebih bahaya ala rijal ing atase pira-pira lanang minan nisa'i saking wong wadon. Tuh ya. Ternyata sabda kanjeng Nabi, takutlah kalian terhadap fitnah dunia dan fitnah perempuan. Karena permulaan fitnahnya kaum Bani Israil itu adalah dari perempuan, gara-gara perempuan. Kata Nabi lagi, saya tidak pernah meninggalkan ya sesuatu setelah saya tentang fitnah yang lebih bahaya kepada laki-laki ya atas perempuan. Hati-hati, makanya laki-laki jangan sampai terjerumus ke dalam fitnahnya perempuan. Fitnah di sini maksudnya adalah muqaddimatul jima, baik itu memegang, memeluk, mencium dan gitu. Wis paham lah. Wis paham. Lanjut. Wa qala nalika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
iyakum dia sira kabeh wal khalwata ing persepen ing menyepi ai ijtanibu ngadohila sapa sira kabeh al khalwata ing menyepi persepen bin nisa'i kelawan pira-pira wadon wujudul amrodi maka utawi anane amrod sudah Bapak jelasin dulu ya wal unsanang wadon ghairu sikoti kang ora adil ya yang tidak dipercaya lah yang tidak bisa menahan nafsu iku la yanfa ora napiaken apa wujudul amrod wal unsa hurmatal khalwati ing keharaman bersepi ya takutlah kalian kata kanjeng Nabi kalau misalnya bersepi-sepian duaan-duaan dengan perempuan jauhilah seperti itu karena adanya seorang amrod siapa amrod dulu ayo anak laki-laki yang ganteng yang belum tumbuh jenggotnya bahkan kegantengannya bisa melebihi kecantikan perempuan. Dulu siapa? Syekh Khalil tidak berani melihat Imam Sibawayh muridnya ketika dia amrod ya. Ketika dia sudah balik, sudah keluar janggutnya, maksudnya sudah keluar janggutnya, bukan balik ya, sudah keluar janggutnya baru beliau ngajarnya bisa menatap kepada Imam Sibawayh. Ketika belum keluar janggutnya itu ganteng sekali. Ya, dulu kan udah Bapak jelasin dulu lah ya. Gak usah dijelasin lagi ya. Nah, meskipun adanya amrod ya, tadi kan laki-laki amrod dengan perempuan yang tidak sikoh, tidak dipercaya, maksudnya tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Ya iyalah yang namanya perempuan nafsunya kan besar ya. Itu tidak bisa menafikan keharaman akan bersepi. Misalnya ada amrod dengan perempuan yang tidak sikoh, tetap aja ya. Tapi kalau seumpama misalnya di masjid nih, kalian mau sholat ini amrod, ada satu santriwati yang meskipun tidak sikoh, ya tetap tidak tidak dosa, karena itu dalam masjid sudah biasa untuk kumpul beri majlis taklim atau apalagi itu nggak apa-apa, selama orang tersebut tidak niat untuk maksiat ya. Nah, lanjut mana sih? Bikhilafil marami berbeda mahram ya. Yang diharamakan warajulan wong lanang ghairil amrodi selain amrod wal unsalan apa? Wong wadon asikoti kang dipercaya fa inna qala maka satune saban-saban minhum saking rajul ghairul amrod dan unsa sikoh iku yang panapiaken dari kalimu konon khuruk. Tuh, kalau diulang tadi Bapak salah ngomongnya. Kalau perempuan yang tidak sikoh, yang tidak bisa dipercaya, yang lepas emosinya, ketika dia berdua dengan laki-laki amrod, maka bisa terjerumus ke dalam perzinahan. Karena dia nggak kuat nafsunya. Tapi ketika rajul yang bukan amrod dan perempuan yang sikoh di sini bisa menahan nafsunya bisa mengendalikan nafsunya. Maka itu bisa menafikan meniadakan keharaman bersepi tadi. Tadi contohnya seperti di masjid. Nah, itu aja udah. Bahkan di kamar berdua pun untuk yang laki-laki biasa yang alim banget ya, perempuannya sikoh lagi, ya udah gak akan terjadi karena perempuannya sikoh itu ya keimanannya tebal ya. Tuh, nafsunya bisa dikendalikan. Mana sih tadi tuh? Fawalladzi maka ay wallahi maka demi Allah alladzi nafsi kang utawi rohi ingsun ay rohi ingsun biadihi ku biadihi kelawan ing dalam kekuasaane Allah ing dalam kekuasaane Allah ay bi qudrati ana ing dalam kekuasaane Allah ma khala ora persapen sapa rajulun wong lanang bimratin kelawan wadon illa dakhala angin mancing sapa setan baina maing antarane air rajul wal marati ya fayuqihuma maka nibaaken
Sopo setan ingkarone fil fitnating dalam fitnah. Tuh ya. Ini penting nih. Demi Allah, demi dat yang telah, yang mana ruhku ada di dalam kuasanya. Tidaklah seorang laki-laki dan perempuan yang berdua itu pasti, kalau berdua pasti setan itu masuk di antara keduanya. Maka setan akan menimbulkan keduanya menjadikan fitnah. Fitnah itu apa sih tadi? Muqaddimatul jima. Baik itu meraba, menyentuh, gitulah, wis. Gak usah lama-lama lah, bahaya. Wala yuzahima lan yakti, yen tak desek-desekan, ya. Ayu doyiko sepit-sepitan. Sapa rajulun wong lanang injiron ing babi celeng mulatohan kang dilumuri bitinin kelawan tanah au hamain atawa au tinin aswadin au aswada ya au hamain atawa tanah yang hitam yang bau bacin ya. Aitinin tanah aswada kang ireng. Itu apa tuh? Musinin. Ini Bapak enggak cetakannya buyar. Asalnya apa? Aswada terus apa itu? Mim terus nun ta nun ya. Munat tanin ya. Masih itu aja lah. Kang bacin wa aulan mutalabad au huna ing dalam kena iku li syaki karena mamang minar rawi saking perawi iku khairun lebih baik lahu maring si wong lanang si rajul min ayu zahima saking yang terdesak-desakan si rajul man kibahu ing pundake si rajul man kibah mar'atin ing pundake wong wadon la tahilu kang ora halal sapa wadon tuh ya. Ini nih apa nih? Bahkan desak-desakan dengan babi yang dilumuri dengan tanah yang bau sekali itu lebih baik daripada pundak laki-laki desak-desakan dengan perempuan. Biasanya desak-desakan ngapain tuh? Ngantri sembako, BLT, apalagi ribut tiket gratis, ya enggak? Kalian kalau semua seperti itu masih mending ngalah ke perempuan. Ini bukan berarti ditujukan pada perempuan saja, tapi perempuan pun jangan sampai berdesak-desakan dengan laki-laki. Meskipun ditujukan pada laki-laki, perempuan juga jangan seperti itu. Tapi misalnya kalian berada dalam posisi seperti itu, maka harus mengalah kepada perempuan. Biarinlah mama susah diatur mama. Susah, udah. Barang nggak kebagian. Yang penting kita terjaga. Di sini bahkan lebih mulia, lebih baik desak-desakan dengan babi yang bau, yang dilumuri sama bahasa malah lumpur hitam, bau sekali, daripada pundak kita senggol-senggolan dengan pundaknya perempuan. Oh, yang tidak halal. Wa qala alaihissalam, wa qala ngandika sapa kanjeng Nabi alaihissalam, anisau tu pira-pira wadon iku habailu syaitani, apa? Jaring-jaringnya setan. Dulu kalau desek-desekan kayak BLT sembako itu kan masyarakat awam ya. Kalau lagi ibadahnya seperti ibadah haji, biasanya desek-desekan mau nyium hajar aswad, desek-desekan pengen di Hijir Ismail atau di Multazam. Itu tempat-tempat yang mustajab. Biasanya kalian di sini mungkin awas ya. Di sana harus nyium hajar aswad, tangannya gede, desekan. Awas ya, sholatnya di Hijir Ismail, di hujrah kanjeng Nabi yang di sini ya. Wah, lebih baik daripada kalian nanti bersentuhan dengan perempuan, lebih baik dihindari. Itu lebih baik. Meskipun di situ adalah tempat yang lebih afdol bahasanya. Apalagi di Hijir Ismail banyak kejadian, ya banyak sekali kejadian di Ismail. Terus gimana Pak di sana? Kita ya sudahlah. Kalau kita sudah mencoba ternyata banyak perempuan yang situ, ya yang penting kita rukun hajinya kan kena, rukun umrohnya kan kena, itu yang penting. Ya tuh. Nah tadi tuh.
Ya, perempuan itu ibarat jaring-jaringnya setan. Walau nanti mana sih? Walau lan lamun orang opo hati syahwatu ikilah syahwat lama kana yakti ora anak ya ikulini sai mari peperwadon opo suletonun nguasani ala rijali ngatasé wa pira-pira wong lanang. Ya iyalah. Perempuan itu ibarat jaring-jaring setan. Makanya perempuan bisa menguasai laki-laki. Karena laki-laki itu tidak tahan nafsu kepada perempuan. Ya kalau misalnya nggak ada syahwatnya, ya perempuan nggak bisa menguasai laki-laki. So kalau sudah suami beristri, sudah nikah, suami kalah kan sama istri, ya nggak? Sebenarnya kalah tuh mengalah. Ya kalau dari segi gulak mah ya pasti menang suami lah. Maksudnya gulak tuh berantem, kan ototnya lebih besar suami, pasti mengalah ya. Kalau yang mau minum, kita nyantai aja, jangan nyantai. Bapak nggak akan buru-buru ya. Kalau mau minum, kalau mau jajan sok nitip aja. Kalau kanggel, ini masalah tanggung. Keburu pulang ternyata. Mana sih? Waqad kilan teman-teman diucapkan fitawili qaulihi ing dalam nakwilai dawani Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya. Aja tahlilan. Rabbana duh pangeran isun wa la tuhammilan aja ya. Nanggung sapa panjenengan ing kami ma ing perkara la taqata kang ora mampu apa perkara ya kang ora mampu ya. Iklana mari kedue kami bih kelawan perkara. Ya Allah, janganlah engkau bebani, engkau tanggung kami dengan sesuatu yang tidak kami mampu. Itulah makna utai maknane qaulu ta'ala iku syiddatul gulmati banget teh syahwat ya lah. Banget teh syahwat. Kalau syahwat sudah bergejolak ya sudah. Makanya hati-hati kalian ya, hati-hati dengan perempuan juga hati-hati dengan laki-laki. Waqad dikilan teman-teman diucapkan nopo idza qamma kalane ngadeg sapa apa zakarur rajuli torpedone wong lanang dahaba maka ilang sulusa aklihi 2/3 akale. Iyalah dikatakan ketika torpedo beduk kokol beduk pisang molen apa maning istilahnya itu. Pokoknya kokol beduk torpedo laki-laki berdiri maka sudah hilang 2/3 akalnya. 2/3 akalnya. Misalnya akalnya itu 1. Dikurangi 2/3 tinggal berapa? 1/3 lagi kan? Ya iyalah kalau sudah berdiri dia tidak mungkin menggunakan akal. Pasti menggunakan nafsu kalau udah berdiri. Wow. Wow, itu kan. Fayajibu maka wajib mar'ati ngatasi wa wadon idza arada tatkala metu sapa wadon wajib apa sih idza arada tatkala metu sapa wadon al khuruja ing metu ngarepaken sapa wadon al khuruja ing metu opo antas apa tuh opo antas turo yen tanutupi sapa wadon jami abadane ing seluruh badane wadon wa yadai halan kedua tangane wadon min ayunin nadirina saking pira-pira matane wong kang ningali itu ya. Maka wajib bagi perempuan ketika keluar harus menutup semua badan dan kedua tangannya dari mata-mata yang melihat. Karena yang namanya laki-laki ketika terjangkit syahwat syiddatul hulmah yaitu torpedonya swing gitu ya. Kalian mah nggak tahu karena terhalang oleh sempak itu bahasanya ya. Nah, makanya hati-hati harus ditutup. Kita si otong tuh. Si otong tuh kok beduk punya. Kita kalau dia tatkala metu sapa wadon paya jibu maka wajib ingat dasi wadon opoan tatana karo yenta apa nih? Orang dikenali sapa wadon alaman ingat dasi wong tazunna kang nyana sapa wong annahu satuhune man iku yarifuha ngenal sapa man ing wadon
Aw ta'rifu atau mengenal sebuah ing man tuh. Bahkan ketika perempuan keluar rumah bepergian wajib untuk jangan sampai orang yang melihat itu, yang lewat itu kenal. Meskipun kenal pura-pura enggak kenal. Tuh. Coba, di sini mah bahkan harus tata nakal. Jangan sampai dikenali. Meskipun kalian kenal dengan suami itu, suaminya si istri itu, teman kamu tuh, tetap harus jangan sampai dikenali. Tapi kalau zaman sekarang kira-kira gimana begitu? Sulit nggak? Sulit ya. Bisa-bisa dianggap sombong. Padahal itu lebih baik loh. Terus Pak gimana Pak? Nanti kita pas kita butuh, kita ada perlu, ternyata sulit Pak, karena kita dianggap sombong padahal tetangga sendiri. Tapi itu haram Pak. Di sini kan anjurin seperti itu. Udah gini aja lah. Yang penting jangan terlalu fanatik. Yang penting harus bisa menjaga sikap kita di masyarakat. Jangan terus sombong, jangan juga terlalu vulgar, gitu aja lah. Ya. Karena kalau terlalu fanatik bahaya juga. Nanti bisa-bisa kita minta tolong, orang lain nyangkanya kita sombong, gak ada yang nolong nantinya. Jadi harus belen. Makanya Bapak dengan siapapun kalau ketemu dengan ibu-ibu haji atau gimana, Assalamualaikum. Tapi kalau misalnya dengan istrinya orang nih, dia merasa nggak senang nih Bapak lihat, padahal Bapak cuma pengen Assalamualaikum. Dia menutup diri, oh berarti ingin, nah ini melaksanakan ini. Maka ketika ketemu dua kalinya, ya sudah Bapak nggak negor. Ada juga yang seperti itu. Ada juga yang begini, bosan kemana wasi, sama bisa ditanya cacing wae. Punten Bu Haji. Nah itu jadi kita harus ini. Karena kalau larinya ke kitab Jami Usul Fil Aulia, ya tidak semua orang itu harus mengikuti seperti ini, ya. Artinya kita harus belajar untuk humul. Ada humul dihumulkan oleh Allah. Ada humul yang berusaha untuk oleh diri sendiri, menyembunyikan identitas kita sendiri dari orang lain, padahal kita di mata Allah dekat, tapi ya kita disembunyikan dengan tingkah keluguan kita, dengan tingkah konyalan kita, tapi kita tidak niat untuk syahwat, tidak ya. Lanjut. Tuh. Tapi juga nih tanggung nih masalahnya nih. Wa idza stadanat lan tatkala amri izin sapa sodikun batur libak liha batur karena suamine wadon alal babi ngatasé pintu walai salan harewalana opo alba'lu suami iku hadir wong kang anak wong kang hadir lantas istafama ya tafimu lantas tabhim maka aja nakon atau aja mahmakan sapa si wadon, aja nakon lah sapa si wadon. Walam tu'awidahu lan aja bolak-balik sapa si wadon ing sodik fil kalami ing dalam ngomong giarotan karena arah cemburu ala nafsia ing atase awak dhewe wadon wa bali halan bojolan nang wadon. Tuh ya. Bahkan ketika teman suami datang ke rumah, Assalamualaikum, gitu kan ya, tok. Waalaikumsalam, gitu ya. Jangan begini. Suaminya ada enggak? Assalamualaikum, enggak ada. Maaf ya, kamu siapa namanya ya? Ya jangan ladenin. Pura-pura ini aja, yang penting suaminya lagi enggak ada, mohon maaf. Nanti lagi ya, saya lagi ini. Ya udah gitu. Karena banyak kasus pencurian, bahkan hilang kehormatan gara-gara suaminya nggak ada, dibuka pintunya, wah ya sudah. Tuh di sini jangan sampai mengulang-ulang ucapan ya. Karena cemburu di sini bukan cemburu itu maksudnya menjaga diri sendiri dan menjaga kehormatan dirinya atas suaminya. Cemburu suaminya. Cemburu kepada diri sendiri maksudnya menjaga diri sendiri. Cemburu suami ya cemburu suaminya. Ya. Kada kalau kayak wis kayak mengkonon kalau bersinarakan hu ikilah keterangan sepuluh Ghazali Imam Ghazali. Wa qala wis ketika sapa sallallahu alaihi wasallam.
kutiba wis ditulis alabni abda mengatasi anak Adam manusia. Aiku dia wis ditetepakan, dipastiakan alai ngatasi anak Adam, wa usbita ditetepakan. Filahil mahfud di dalam mahfud, opo nasibuhu bagiannya anak Adam mina zina saking zina. Ai muqaddimat tihi tegasnya saking muqaddimah zina. Kamana kalau kaya wis kaya keterangan kalau tulis nukil lima sepuan azizi anil manawi saking manawi iku mudrikun wong kang nemu ai bahwa maka utawi apa laneka ibnu Adam iku mudrikun wong kang nemu dalika ilmu kan mak ai maing barang kutiba kami ditulis ai ngatas mak salah kutiba kami tulis apa mak ai ngatas wong la mahalata ora pasti ya la mahalata hale ora pasti iku maujud bi patimim kana patimim ayla buddha harus pasti wala sakal orang mangmang jadi harus ya la mahalata itu maksudnya pasti secara pasti ya fal ainani maka utawi kedua mata iku zina huma utawi zinae kedua mata iku anadru ningali ila maring perkara layahilu kang ora halal apa ma jadi sebenarnya kata kanjeng Nabi bahwa manusia itu sudah ditetapkan, dikukuhkan, dipastikan bagian-bagian dari manusia itu ada muqaddimah zina bagian unsur anggota badan itu tidak luput dari zina itu pasti nggak luput. Kedua mata zinanya apa? Melihat ya melihat sesuatu yang tidak halal. Wal udunan utawi kedua telinga iku zina huma utawi zina udunan iku istimau mendengar. Ila maring perkara yang bagi kang ora harus apa perkara syar'an ing dalam bumbu syariat. Sedangkan telinga, kedua telinga zinanya adalah mendengar yang tidak semestinya. Walisani lan utawi lisan walisan ulan utawi lisan iku zina utawi zina lisan iku kalau ngomong bima kelawan perkara layan kau kang ora manfaat perkara dunia ing dalam urusan dunia waladin ora ing dalam urusan agama. Lisan zinahnya itu berbicara sesuatu yang tidak bermanfaat baik urusan dunia maupun urusan agama. Waliyadun utawi tangan iku zina utawi zina tangan iku alabatusu memukul ay al-qahru ya maksa ya wal akhdulan mengambil bil anfi kelawan kasar. Kalau tangan zinahnya itu ya mukul mengambil dengan kasar curi itu zinahnya itu. Warijlulan utawi sikil kaki iku zina utawi zina sikil iku al-khuta melangkah bidomil kha kelawan domil kha al-mujammal kang dipae titik siji. Ai naqlul aqdami memindahkan piro-piro delamakan ilama maring perkara layah hilangkan ora hal apa. Kalau kaki jinahnya melangkah terhadap tempat yang tidak halal. Wal qabul utawi ati iku yahwa demen apa ati bipatil wa kelawan patah wa yahwa demen kalau yahwi turun awas. Ayu ibu tegese demen apa ati waya taman lan ngarep apa ati main perkara lain ora hal apa mak. Kalau ati itu senang dan berharap kepada yang tidak halal. Waya sadikulan benerakan apa hati kali kalau parja ingin mukal serabi parji ayu kadibuhu atawa mendustakan apa hati ing serabi ing kemaluan bil ityani kelawan nekakan bima kelawan perkara huwa kamu teh perkara maksudnya itu perkara yang disejak mindalika saking konon parji. Kalau hati itu senang udah senang terus berharap ingin dapat ya udah itu membenarkan pekerjaannya. So pertama senang dulu kan melihat senang ya enggak berharap ingin memiliki udah dimiliki baru ya udah terjadilah menjot-menjotan itu maksudnya main di TK ya seperti itu maksudnya. Meskipun itu salah dibenarkan. Oh yukadibu atau meskipun misalnya udah terjadi ya
berbohong hati tuh gitu ya. Berbohong gitu lah. Padahal mah mau tapi dia berbohong. Dengan cara mendatangkan, dengan cara mengerjakan apa yang dimaksud ya tadi begitu. Menghalalkan apa yang tidak halal. Au bitarki atau ninggalakeun rawi atau ninggal hadis sapa muslim. An Abi Hurairah saking Abi Hurairah. Wa qala ngendika sapa kanjeng Nabi alaihi salam li kulli bani adama iku maring setiap manusia hadun utawi sebagian minazina saking zina. Wal ainani maka kedua mata ikut tasniani. Berzina dua mata. Wa zinahu atau zinai ainan iku anadrun ningali. Mata itu zinanya melihat kedua mata ya. Waliyadan lati kedua tangan ikut tasniani zina karone. Wa zinahu atau zinai dua tangan iku albatsu nabok, menampar, memukul. Bari jalannya tu kedua sikil ikut tasniani zina karone wa zinahu atau zinai sikil loro. Iku almasyu melaku kedua kaki itu jinanya berjalan ke tempat yang itulah. Wal famulan tawi cangkem mulut iku yasni berzina apa cangkem. Mana sih? Wazina wala tawi jina cangkem mulut iku al kublatu mencium kalau mulut mah jinanya. Wal qalbu tawi atiku yahamu sejak menyengaja apa hati. Aya au ya tamanna atau berharap apa hati. Oh ya sadikulan berharap apa hati dari kala parja ing mungkon serapi kemaluan. Oh ya kadibuhu atawa mendustakan apa hati ing mungkon kemaluan. Kada pilih ya. Wa qala nalika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li binati maring anak kodone kanjeng Nabi Fatimah ta Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Ayu syai'in atau ini sesuai-widi ku khairun lebih baik lil marati kedua wong wadon. Kanjeng Nabi bertanya kepada anak perempuannya yaitu Sayyidatina Fatimah. Hei anak perempuanku, apa yang lebih baik bagi perempuan? Apa perkara yang lebih baik bagi perempuan? Qalat menjawab sapa Fatimah. Allah taro iku yen ta aja ningali sapa wadon rajulan ing wong lanang. Wala yarwalan aja ningali ing wadon sapa rajulun wong lanang. Kata Siti Fatimah bahwa perempuan itu jangan sampai melihat kepada laki-laki dan si perempuan juga jangan sampai terlihat oleh laki-laki. Itu ketika jawabannya seperti itu, Fadom maha maka merangkul sapa kanjeng Nabi ing Fatimah. Ilaihi maring kanjeng Nabi, ilaihi maring jawaban mau sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ngucap sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam durriyatan ba'dha durriyatan ing ikilah keturunan ba'dha sebagian durriyah iku bimbani saking sebagian kangone. Kalau kata singkatnya begini, ini adalah keturunanku. Ini baru keturunanku ya. Ini benar-benar keturunan karena jawabannya benar gitu loh. Jawabannya benar. Tuh, ini baru keturunanku nih yang soleh. Ai ba'du atoi sebagian duriyah iku aladini badin ngatasi agama sebagian au ba'du atau sebagian duriyah iku min waladi badin saking anake setengah duriyah. Pokoknya mah sebagian jawabannya ini betul sesuai dengan keinginan kanjeng Nabi ya, baik dalam urusan agama maupun urusan yang lainnya, terutama urusan agama nih ya. Tuh, jadi kanjeng Nabi nanya ke anaknya, benar ini adalah keturunanku. Kalau bukan keturunanku pasti jawabannya salah. Tuh, nah benar nih keturunanku nih. Mana lagi? Tanggung dikit lagi ya. Fitana suri ing dalam tulung-tulungan ya. Tuh, dalam masalah pertolongan juga sama. Dalam masalah pertolongan dalam agama ya, yaitu ya durriyatam ba'duhan ban. Jadi kita juga saling tolong menolong di dalam pertolongan. Di dalam maksiat juga sama. Ya tadi jangan sampai melihat ke segala jenis. Kama bil khonajiri sebagaimana keterangan dalam kitab fil khonajiri di dalam kitab khozin. Pasta sana maka amri milang-milang bagus sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulha ing jawabane Fatimah wa kallan ana sapa ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebentar, Bapak mau cerita dulu, ingat nih.
Siti Fatimah itu siapa suaminya? Sayyidina Ali. Ini penting nih. Soalnya kejadian sampai sekarang. Siti Fatimah pesan ke suaminya Ali, "Hei Ali, kalau aku meninggal, maka yang pertama kamu harus segera nikah lagi." Pesannya begitu. Gimana perempuan sekarang? Pesannya gimana? Awas ya, kamu kuring baik tong kawin deui. Benar enggak? Itu kan? Siti Fatimah enggak. Pesannya kalau saya nikah, kalau saya meninggal harus kamu segera kawin lagi. Satu. Yang kedua, kalau saya meninggal, tolong mandikan saya. Yang mandikan itu harus Sayyidina Ali, suaminya. Yang ketiga, tolong makamkan saya di malam hari. Dimakamkannya di malam hari. Yang keempat, tolong tutup keranda saya. Jadi sebenarnya keranda jenazah itu sunnahnya yang ditutup itu untuk perempuan. Kalau laki-laki jangan ditutup, dibuka. Harusnya seperti itu. Harusnya mah. Nah, akhirnya terjadilah seperti itu. Dan jenazah pertama keranda yang ditutup adalah jenazahnya Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Kan dominya perempuan. Itu awal mulanya keranda ditutup. Sebelumnya laki-laki dan perempuan tidak pakai keranda ditutup, jeblak kebuka. Pak, sekarang mah ketutup semua. Iya tuh, itu nggak tahu sejarah. Terus gimana Pak? Ya jangan disalahkan, biarin. Mungkin banyak yang takut. Nah ditutup. Paling juga dikasih ciri kalau laki-laki di sini, perempuan begini. Saya kalau laki-laki diarahin kemana ya? Perempuan kemana? Padahal di dalam kitab Bidayatul Mujtahid di mana saja, mau ke arah manapun yang penting di depan. Bahkan di belakang pun boleh. Ada yang berpendapat di belakang pun boleh. Kan sholat jenazah mah nggak sujud kan, berdiri doang kan. Tapi kalau misalnya kita sekarang jenazah di belakang, sholatnya di depan. Kalau jenazahnya itu di belakang, sebenarnya boleh nggak apa-apa. Oh pernah baca kitabnya, bukan pernah baca, ngaji kitabnya dengan para ustadz yang lain. Oh baru tahu itu di dalam kitab Bidayatul Mujtahid, tebal kitabnya. Ya, tuh, supaya kalian tahu sejarahnya ya. Nah ini terakhir nih. Wa kana sahabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasudduna hal yang pada menutup ya. Dulu al-gua ing jendela wasaqbalan bolongan. Fil haitoni ing dalam apa tuh tembok ya. Li alla tattali'u supaya yang tak ora ningali sapa aniswanu pira-pira wong wadon ila rijali maring pira-pira wong lanang. Tuh, para sahabat Rasulullah mereka menutup jendela, menutup lubang di tembok supaya perempuan tidak bisa melihat kepada laki-laki. Waro alan wis ningali sapa Mu'ad imro'atahu ing istrine. Tatkala hale ningali sapa istrine Mu'ad fil kuwati ing dalam jendela, padorobaha maka mukul sapa si Mu'ad ing istrine. Tuh, bahkan istri Mu'ad sendiri melihat Mu'ad di jendela, ya di lubang tembok atau jendela sedang telanjang. Kemudian dipukul. Mukulnya bukan mukul kencang, mukul sayang. Jangan lihat aurat. Saya lagi ganti baju dilihat gitu. Jangan begini gara-gara kalian karena udah nikah nanti ya. Plus kelihatan semua. Santai aja, santai. Pak, kalau mandi bareng boleh enggak? Ya saya boleh aja sih. Tapi bapak mah nggak pernah. Ya, iyalah Jember lah. Ya, Kanjeng Nabi kan pernah ya mandi bareng. Cuman ya sebaiknya jangan lah. Masih mending di kasur atau di tikar. Ya pokoknya kan ada ininya. Masa di tempat yang najis. Oke, sampai sini. Besok ngaji jam 11 seperti biasa. Jam 11, jam 4 terus malam. Kita ngebut ya. Alhamdulillah tanggal 18. Berarti besok 18, 19, 20. 20, 21. Hatam malam hatam. Hatam insyaallah hatam. Oleh miswab al-Fatihah. Ada, tapi